Dimanapun dan kapanpun kita berada, kayaknya kita nggak bisa deh lepas dari yang namanya bunyi. Dari fenomena bunyi ini, banyak hal penting yang bisa kita pelajari. Nggak cuma gimana bunyi dihasilkan, tapi sampai gimana bunyi bisa terdengar dan sifat-sifatnya. Kalau nggak ada yang mempelajari bunyi, mungkin saat ini dokter-dokter akan kesulitan mendeteksi detak jantung pasien karena nggak ada stetoskop. Atau kalian nggak bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kalian karena nggak ada speaker atau earphone. Untungnya, para fisikawan dan insinyur mempelajari fenomena bunyi ini sampai alat-alat ini ada. Tapi nggak cuma fisikawan dan insinyur aja loh yang mempelajari bunyi. Ada juga ahli biologi yang mempelajari bunyi untuk tahu gimana sih hewan-hewan kayak gajah, kelelawar, atau bahkan hewan yang hidup dalam air kayak lumba-lumba berkomunikasi. Keren kan? Nah, supaya kalian juga nggak kalah keren, mending kita langsung aja yuk pelajarin tentang fenomena bunyi ini. Let's go! Kalau kamu atur mode HP kamu ke mode getar aja, nggak pakai nada dering nih, terus ada notif masuk ke HP kamu. Pasti selain HP kamu getar, kamu juga denger bunyi drrrr gitu kan? Kenapa ya tetap ada bunyi? Padahal HP-nya cuma bergetar nggak ngasilin bunyi dering. Nah, suara tadi justru dihasilin oleh getaran HP kamu. Getaran HP ini mengganggu atau menggentarkan udara di sekitarnya. Gangguan ini merambat hingga sampai di telinga kamu dan menggetarkan gendang telinga kamu. Jadinya kamu dengar bunyi. Artinya apa? Artinya bunyi adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat adalah gelombang. Artinya bunyi adalah gelombang. Ada dua jenis gelombang berdasarkan arah rambat. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut adalah contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Tapi gelombang bunyi beda. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan meranggangkan udara atau medium di sekitarnya. Mirip kayak selingki ini. Tapi ingat ya, bunyi perlu medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Pas aku lagi ngomong kayak gini, pita suaraku getarin udara di sekitarnya. Dan getaran itu merambat sampai akhirnya ditangkap sama mikrofon di kamera. Tapi mediumnya itu bisa apa aja, gak harus udara. Bisa benda padat atau benda cair. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi merambat. Inilah kenapa kalau astronot di luar angkasa harus berkomunikasi pakai radio. Karena di sana nggak ada udara yang bisa merambatkan bunyi. Sedangkan gelombang radio nggak butuh medium untuk merambat. Prinsip merapat dan merenggangnya udara ini digunain pada speaker untuk ngasilin suara. Kalau kamu perhatiin, di speaker yang gede, kayak yang ada di konser atau yang ada di kondangan mantan, kita bisa nemuin sebuah kerucut lebar yang bakal gerak naik turun atau maju mundur waktu speaker lagi bersuara. Gerakan speaker ini diatur oleh perangkat elektronik yang ada di speaker untuk ngasilin rapatan dan renggangan di udara dan ngasilin bunyi. Sekarang pun pas kamu lagi nonton video ini, speaker di HP kamu ngasilin bunyi dengan cara yang sama. Begitupun kalau kamu lagi dengerin lagu pakai headset. Prinsipnya sama, cuma kerucut tadi aja yang jadi lebih kecil. Ngomongin soal lagu nih, pasti kalian juga pernah denger yang namanya nada. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Tapi apa sih nada itu? Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Jadi, semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya, dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya, manusia bisa dengar bunyi dengan frekuensi di rentang 20 sampai 20.000 Hz. Rentang ini disebut audiosonik. Selain bisa dengerin bunyi pada rentang ini, kita juga bisa ngasilin bunyi di rentang ini. Contohnya ada Gita Gutawa yang bisa nyanyi di nada tinggi. Tak perlulah aku. Dan Ariel Noah yang mahir bernyanyi dengan nada rendah. Untuk bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz, kita sebut infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah dan hiu bisa mendengar sampai daerah ini.
Sedangkan di atas 20.000 Hz kita sebut ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Beberapa spesies kelelawar bahkan pakai bunyi di frekuensi ultrasonik untuk melihat di dalam gelap menggunakan suara. Kelelawar ngeluarin gelombang ultrasonik dan ngedengerin bunyi pantulannya untuk tahu posisi benda-benda di sekitarnya. Kemampuan ini disebut ekolokasi. Kemampuan ini kemudian diadaptasi oleh manusia melalui teknologi sonar untuk mendeteksi kapal-kapal yang ada di laut. Selain nada, kalau kalian lagi nonton TV atau dengerin lagu, pasti kalian ngatur yang namanya volume suara. Biar nggak terlalu kenceng sampai bikin telinga kalian sakit, atau nggak terlalu pelan sampai suaranya nggak kedengeran. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung sama amplitudo gelombang bunyi. Makin besar amplitudonya, makin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi ini biasa dinyatakan sebagai intensitas bunyi atau I, yang didapat dari daya gelombang bunyi atau P, dibagi luas permukaan yang dijangkau bunyi atau A. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin rendah intensitas bunyi yang terdengar, karena semakin besar luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Sama kayak frekuensi, intensitas juga punya ambang batas agar bisa terdengar oleh manusia. Umumnya, kita bisa dengar suara paling rendah dengan intensitas 1 pikowatts atau 10 pangkat negatif 12 watts. Kalau di bawah itu, bunyi nggak akan kedengaran sama telinga kita. Nah, uniknya, hubungan intensitas dan kerasnya bunyi itu nggak linear. Kalau kita mau ngasilin bunyi yang terdengar 2 kali lebih besar, ternyata kita harus ningkatin intensitasnya 10 kali lipat. Jadi, kita bisa pakai skala logaritmik untuk menyatakan kerasnya bunyi. Besarannya dinamakan taraf intensitas dengan satuan desibel atau dB. Taraf intensitas ini bisa kita hitung dengan persamaan TI sama dengan 10 log intensitas bunyi atau I dibagi intensitas ambang atau I0. Nah, dengan pakai desibel, perhitungannya jadi lebih mudah. Kalau intensitas bunyi jadi 10 kali lipat, maka taraf intensitasnya bertambah 10 desibel. Kalau 100 kali lipat, bertambah 20 desibel. Dan berlaku seterusnya. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang apa itu bunyi dan gimana dia dihasilin. Terus kita juga udah belajar tentang nada, intensitas, dan taraf intensitas bunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.